Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran matematika peminatan. Kita pelajari bab 1 pertemuan ke-10. Masih dalam vektor. Pertemuan 10 kita akan mempelajari masih di sudut antara dua vektor ya. Kita pelajari sudut antara dua vektor. Nah, besar sudut antara dua vektor dapat diturunkan dari rumus hasil kali skalar dua vektor, yaitu vektor A dikali vektor B, vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Di mana theta di sini adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Besar sudut antara dua vektor pada ruang 2, vektor A dot vektor B sama dengan vektor A kali vektor B cos theta, maka vektor A dot vektor B per vektor A kali vektor B sama dengan cos theta. Karena sama dengan, penulisannya saya boleh balik, cos theta sama dengan vektor A vektor B per panjang vektor A panjang vektor B. Nah, berarti kalau di ruang 2 cos theta berarti sama dengan X1 X2 ditambah Y1 Y2 ya, cara perkalian skalar antar dua vektor. Kemudian per akar X1 kuadrat plus X2 kuadrat ya, ini harusnya X2 kuadrat ya, talat untuk panjang vektor A berarti akar dari X1 kuadrat plus Y1 kuadrat kalikan dengan akar dari X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Nah, dari rumus yang diketahui ini penjabarannya pada ruang 2. Selanjutnya, besar sudut antara dua vektor pada ruang 3. Rumusnya sama, vektor A vektor B sama dengan panjang vektor A panjang vektor B cos theta. Sama. Nah, cuma karena di ruang 3 berarti cos theta sama dengan X1 X2 plus Y1 Y2 plus Z1 Z2 per akar dari X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat dikalikan akar dari X2 kuadrat plus Y2 kuadrat plus Z2 kuadrat. Vektor A dan vektor B adalah vektor bukan 0 dan theta adalah sudut antara kedua vektor. Maka theta itu lancip jika dan hanya jika vektor A dot vektor B lebih dari 0 ya. Jadi lancip kalau vektor A dot vektor B lebih dari 0. Misalkan vektor A vektor B, sudutnya ini akan lancip kalau ini ya, vektor A dot vektor B lebih dari 0. Kemudian tumpul jika A dot B kurang dari 0, dia akan tumpul. Kemudian 90 derajat jika dan hanya jika vektor A dot vektor B itu 0. Nah, dia akan diskusiku, berarti vektornya kalau dikalikan 0. Kemudian tetanya 0 derajat jika dan hanya jika vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A panjang vektor B. Dalam hal ini vektor A berhimpit dengan B atau A searah dengan B. Nah, A pendek, kemudian ada B yang berhimpit. Kemudian ini A, B, nah arahnya sama, searah. Itu berarti sudut yang terbentuk 0 derajat. Kemudian theta sama dengan 180 derajat jika dan hanya jika A dot vektor A vektor B sama dengan negatif panjang vektor A panjang vektor B. Ini kurang tanda vektor. Dalam hal ini vektor A berlawanan arah dengan vektor B ya, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah, itu berarti nanti tetanya 180 derajat. Selanjutnya contoh 1, diketahui U, ada vektor U adalah 3i min 4j, vektor V adalah 8i plus 6j. Hitunglah vektor U dot vektor V
panjang vektor U dan panjang vektor V. Tentukan besar sudut antara vektor U dan vektor V. Penyelesaian yang pertama, vektor U dot vektor V. Berarti yang I dikalikan dengan yang I. 3 kali 8 ditambah negatif 4 dikali 6. Jadi 24 min 24 ketemunya 0. Panjang vektor U. Lihat yang U itu 3 dan min 4. Berarti akar dari 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Akar dari 9 plus 16 sama dengan akar 25. So, ketemunya 5. Panjang vektor V. Itu berarti akar V-nya kan 8 dan 6 ini. Berarti akar dari 8 kuadrat plus 6 kuadrat. Akar dari 64 plus 36, akar dari 100 sama dengan 10. Nah, sudut antara vektor U dan vektor V memenuhi kaidah cos theta. Cos theta sama dengan vektor U vektor V per panjang vektor U panjang vektor V. Tadi vektor U kali vektor V ketemunya 0. Dan panjang vektor U-nya 5, panjang vektor V-nya 10. Berarti 0 dibagi sesuatu 50 itu 0. Nah, tetanya berarti arkes dari cos 0. Ya, artinya cos berapa derajat yang menghasilkan 0? Berarti 90 derajat. Selanjutnya, contoh 2. P Q ya, vektor P, vektor Q. Vektor P tegak lurus dengan vektor Q. Hitunglah nilai X yang mungkin ya. X-nya ini di dalam vektor Q. Penyelesaian. Vektor P dot vektor Q berarti 2 dikalikannya negatif 6, negatif 3 dikalikannya X. Berarti negatif 12 min 3X. Nah, kemudian karena dikatakan vektor P itu tegak lurus vektor Q, maka kalau dikalikan menghasilkan 0. Berarti ini tadi min 12 min 3X sama dengan 0. Maka min 3X sama dengan 12, X sama dengan negatif 4. Jadi P tegak lurus Q untuk nilai X sama dengan negatif 4. Selanjutnya, contoh 3. Diketahui vektor A 3 min 24, vektor B 61X. Jika vektor A tegak lurus vektor B, hitunglah X yang mungkin ya. Jadi ini sama dengan nomor 2, tapi vektornya di ruang 3. Penyelesaiannya, vektor A dot vektor B berarti 3 dikali 6 min 2 dikali 1, 4 dikali X. Kalikan 3 kali 6 18, min 2 kali 1 min 2, 4 kali X 4X. Jadi 16 plus 4X. Kemudian, karena dikatakan A tegak lurus vektor B, maka vektor A dan vektor B sama dengan 0. Berarti 16 plus 4X sama dengan 0. 4X sama dengan negatif 16, X-nya ketemu negatif 4. Jadi, vektor A tegak lurus vektor B untuk nilai X sama dengan negatif 4. Selanjutnya, contoh 4. Vektor A 2i plus j min 2k. Vektor B 3i plus 2j plus 4k. Tentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Penyelesaian. Ya. Menentukan sudutnya, pertama kita cari nilai cos theta-nya, yaitu vektor U vektor V per panjang vektor U panjang vektor V. Berarti untuk yang atas vektor U vektor V 2, yang I ya. Yang I 2 kali 3 ditambah yang J berarti 1 kali 2 ditambah yang K negatif 2 dikali 4 per yang bawah panjang vektor U berarti akar dari, perhatikan yang A 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus min 2 kuadrat dikalikan panjang vektor V, perhatikan V kalau di sini B berarti 3 kuadrat plus 2 kuadrat plus 4 kuadrat. Sederhanakan. 6 plus 2 min 8 per sekian. Nah, yang atas 0, yang bawah akar 9 plus akar 29. Berarti 0. Theta adalah arkes cos 0. Nah, cos berapa derajat yang menghasilkan 0? 90 derajat. Itu maksudnya arkes.
Nah, demikian materi untuk hari ini. Pak Fir akhiri, silakan dicatat di buku tugas, kemudian catat di buku catatan, kemudian kerjakan soal di menu tugas ruang sinau. Pak Fir akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.